Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila dengan NIM 1706624085 dari kelas S1 Akuntansi C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif dan uji ANOVA pada PT Aset Indonesia Tbk dan juga PT Adikarya Tbk periode 2020 sampai 2024. Nah, variabel-variabel yang dianalisis yaitu yang pertama ada audit report lag, lalu ada total aset, laba bersih, total utang, dan juga distribusi frekuensi kantor akuntan publik atau KAP. Untuk variabel yang pertama yaitu audit report lag. Audit report lag merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan sejak tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan audit diterbitkan oleh auditor independen. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, audit report lag memiliki nilai minimum di sini sebesar 49 hari dan nilai maksimumnya sebesar 210 hari. Nilai minimum tersebut menunjukkan bahwa proses audit dapat diselesaikan dengan cukup cepat, sedangkan nilai maksimum menunjukkan adanya keterlambatan audit pada salah satu periode penelitian yaitu mencapai 210 hari. Untuk rata-rata audit report lag sebesar 78,4 hari, yang artinya secara umum perusahaan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan untuk menyelesaikan proses audit setelah tutup buku. Lalu untuk nilai deviasi standar sebesar 48,52 menunjukkan bahwa terdapat variasi waktu audit yang cukup tinggi antar tahun penelitian. Lalu untuk histogram dan poligon frekuensi audit report lag bisa dilihat di sini. Ini untuk histogram dan ini untuk poligonnya. Data terbagi menjadi 4 kelas interval. Ini ada 4 kelas interval. Yang dimana frekuensi tertinggi berada pada interval 49 sampai 89 dengan jumlah sebanyak 8 data. Sedangkan interval yang lain yang memiliki frekuensi yang lebih sedikit, bahkan terdapat satu interval yang frekuensinya 0. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar data audit report lag terkonsentrasi pada interval terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan memiliki audit report lag yang relatif rendah dan proses audit umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu total aset. Berdasarkan hasil analisis, total asetnya memiliki nilai minimum sebesar 2,1 triliun rupiah dan nilai maksimum sebesar 40,9 triliun rupiah. Perbedaan nilai minimum dan maksimum ini cukup besar yang menunjukkan adanya perbedaan skala perusahaan antara PT Aset Indonesia dan juga PT Adikarya. Rata-rata total aset sebesar 20,6 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah aset yang cukup besar selama periode penelitian. Nah, nilai deviasi standar yang tinggi juga menunjukkan bahwa penyebaran data total aset cukup luas. Lalu untuk histogram dan poligon frekuensi aset, bisa dilihat di sini, terbagi menjadi 4 kelas interval juga, di mana frekuensi tertinggi berada pada kelas interval pertama dan keempat, yaitu sebanyak 5 data. Sedangkan pada interval kedua dan ketiga tidak terdapat data, di sini 0, menunjukkan bahwa distribusi total aset cenderung tidak merata karena data terkonsentrasi pada kelompok aset rendah dan aset tinggi. Poligon frekuensi juga memperlihatkan adanya perbedaan cukup besar antar kelompok interval. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skala aset yang cukup besar antar perusahaan selama periode penelitian. Lalu untuk variabel selanjutnya itu ada laba bersih. Di sini bisa dilihat hasil analisis menunjukkan bahwa laba bersih memiliki nilai minimumnya sebesar rugi atau negatif 1,34 triliun rupiah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada salah satu periode penelitian. Sedangkan laba maksimum mencapai 693 miliar rupiah yang menunjukkan bahwa perusahaan juga mampu memperoleh keuntungan pada periode tertentu.
Rata-rata laba bersih sebesar 148 miliar rupiah, menunjukkan bahwa secara umum perusahaan masih menghasilkan laba selama periode penelitian. Namun, adanya perbedaan cukup besar antara laba minimum dan maksimum, menunjukkan bahwa laba perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Lalu untuk histogram dan poligonnya, laba bersih bisa dilihat di sini. Frekuensi tertinggi berada pada kelompok laba bersih terbesar di sini, yaitu sebanyak 5 data, kemudian diikuti interval berikutnya sebanyak 4 data. Sementara pada interval laba bersih terendah, terdapat hanya 1 data, dan ada 1 interval yang tidak memiliki data atau 0. Menunjukkan bahwa sebagian besar data laba bersih terkonsentrasi pada kelompok menengah hingga tinggi. Poligon frekuensi juga memperlihatkan peningkatan interfrekuensi pada interval laba yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki laba bersih yang relatif tinggi selama periode penelitian. Lalu selanjutnya itu ada variabel total hutang. Berdasarkan hasil analisisnya, nilai minimum sebesar 1,36 triliun rupiah dan maksimum sebesar 34,2 triliun rupiah. Rata-rata total utang sebesar 16,5 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan utang sebagai salah satu sumber pendanaan operasional dan investasi perusahaan. Nilai deviasi standar yang cukup tinggi menunjukkan bahwa jumlah utang mengalami variasi antar tahun penelitian. Lalu untuk histogram dan poligon frekuensi total hutang, bisa dilihat di sini. Eh, frekuensi tertinggi berada pada interval pertama, yaitu sebanyak 5 data, sedangkan interval kedua tidak memiliki data atau di sini 0. Lalu pada interval ketiga terdapat 1 data, dan yang terakhir memiliki frekuensi sebanyak 4 data. Histogram menunjukkan bahwa data total utang terkonsentrasi pada kelompok utang rendah dan utang tinggi. Poligon frekuensi juga memperlihatkan pola distribusi yang menurun, lalu meningkat kembali pada interval terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat utang yang cukup besar antar perusahaan. Bisa dilihat ini grafiknya turun lalu naik lagi. Selanjutnya itu distribusi frekuensi KAP, bisa dilihat di sini. Untuk perusahaan yang pertama yaitu PT Aset Indonesia Tbk, itu KAP-nya Direja Wibisana Rintis dan Rekan atau PwC, dan untuk perusahaan kedua yaitu PT Adhikaya Karya Tbk, itu KAP-nya RSM. Untuk masing-masing perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, PT Aset Indonesia Tbk menggunakan KAP yang sama selama 5 periode atau 5 tahun yang diteliti. Untuk eh, PT Adhikarya juga sama. Masing-masing KAP memiliki frekuensi penggunaan sebanyak 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan menggunakan KAP yang sama secara konsisten selama 5 tahun penelitian. Lalu selanjutnya ini ada perhitungan ANOVA-nya. Dilakukan uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata audit triplet lag antar tahun penelitian. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata audit report lag antar tahun. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,592. Bisa dilihat di sini 0,592 dari perhitungan yang di atas ini. Lalu untuk F-tabelnya yaitu sebesar 5,19 yang ini dari perhitungan yang ini. Karena F hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka H0 diterima.
Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata audit report lag yang signifikan antara tahun 2020 sampai 2024. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel audit report lag, total aset, laba bersih, dan total utang memiliki variasi data yang cukup tinggi selama periode penelitian. Selain itu, kedua perusahaan menggunakan KAP yang sama secara konsisten selama 5 tahun penelitian. Berdasarkan hasil uji ANOVA, rata-rata audit report lag antar tahun tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.